Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hamazen. Saya dari Pendidikan Teknik Otomasi dan Robotika, Angkatan 2021 ingin mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Kegiatan Ekspor Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Artikel ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nuri. Nah, di sini artikelnya first receive-nya tanggal 20 April 2022. Nah, final proof-nya, final draft-nya setelah dibuat hari ini juga tanggal 10 Mei 2022. Nah, dalam artikel ini ada abstrak menjelaskan apa aja yang ada di dalam artikelnya. Nah, untuk pendahuluan saya mengambil pengertiannya, yaitu pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan pembuatan produk atau penawaran pada negara yang termasuk pertumbuhan atau jumlah pembuatan barang gitu, komersial, dan menekankan kenaikan keuangan setiap negara. Berdasarkan biasanya pertumbuhan ekonomi ini bersifat kuantitatif dan diukur melalui PDB, produk domestik bruto. Nah, lalu ekspor, suatu usaha mempromosikan barang dagangan atau menjual barang dari negara keluar gitu. Kegiatan ekspor, prosesnya kirim dan jual barang serta jasa yang dihasilkan dari dalam negeri menuju luar negeri. Nah, ekspor juga bisa dimaknai sebagai jual beli atau penjualan dan pengiriman barang dari negeri ke luar negeri. Hubungan perekonomian antar negara berperan penting dan mempengaruhi perkembangan ekonomi tiap negara. Kondisi ini menyebabkan daya saing sebagai faktor penentu dan persaingan interdetail. Nah, di sini metodenya saya menggunakan metode deskriptif. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kegiatan ekspor impor yang diambil dari data statistik BPS, Badan Pusat Statistik, di websitenya langsung, dan Bank Indonesia. Variabel yang digunakan adalah variabel pertumbuhan ekonomi, variabel ekspor, dan variabel nilai impor juga. Nah, dari hasilnya, saya membawanya itu dari variabel-variabel data tersebut dari nilai ekspor dan impor tahun 2022, 2021, dan 2020 dalam satuan juta US dollar. Datanya seperti ini. Pada 2020 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu min 2,07 yang disebabkan adanya permulaan pandemi COVID di Indonesia. Pandemi COVID di Indonesia dan di dunia. COVID-19 yang menyebabkan kegiatan ekspor dan impor itu menurun gitu. Dilarang adanya atau dikurangi adanya jual beli ekspor dan impor. Nah, pada tahun 2021 nih, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu bertambah 3,69%. Nah, diakibatkan dari adanya industri pengolahan dan ekspor impor yang baik, yang naik dengan presentasi 29,83% pada triwulan pertama. 2022 juga pertumbuhan Indonesia itu naik cukup pesat dari tahun sebelumnya, yaitu diperkirakan sebesar 5% dari BPS akibat penanganan pandemi yang berbuah signifikan pada relatif cepatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkuat lagi dengan fokus penciptaan tenaga kerja dan peningkatan ekspor yang sangat baik, yaitu nilai ekspornya sebesar 34,14%
dibanding dengan bulan Februari 2021. Seperti itu. Kesimpulannya, nah dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam jangka 3 tahun ke belakang jumlah ekspor dan impor bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan teori perdagangan internasional, yaitu apabila jumlah ekspor dan impor meningkat, dapat diartikan permintaan barang atau jasa dari negara lain juga mengalami peningkatan gitu. Nah, dalam jangka 3 bulan tahun 2022 ini, ekspor dan impor berpengaruh positif ya dalam jangka pendek gitu. Berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya jumlah peningkatan jumlah ekspor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan desa, saya peneliti memberikan saran kepada pemerintah Indonesia sebagai berikut, yaitu pemerintah Indonesia harus berupaya menciptakan ekosistem makroekonomi yang sangat baik gitu, seperti ekspor impor yang baik, dimulai dari fasilitasnya sampai nanti ke promosi dan produksi gitu. Penjualannya juga harus bagus. Nah, dengan adanya ekspor impor ini, sangat banyak orang yang diuntungkan dari mulai petani yang dijual barangnya ke luar negeri hingga mendapatkan hasil yang sangat baik, yang lebih baik gitu. Untungnya yang lumayan besar. Logistiknya, lalu negara juga mendapatkan devisa yang sangat besar dari ekspor. Demikian presentasi artikel yang saya buat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.